Ya, kita bicara tentang fungsi. Apa itu fungsi gitu? Kalau dari definisi ya. Jadi kalau saya punya dua himpunan, sebut aja himpunan A dan himpunan B. Kemudian yang dikatakan fungsi dari A ke B itu adalah sebuah aturan yang mengkaitkan tiap unsur dalam A dengan suatu unsur tunggal yang ada di B. Jadi kita akan punya ada himpunan A dan himpunan B. Fungsi dari A ke B ini adalah sebuah aturan. Di sini dinyatakan sebagai F, lalu yang di sebelah kanan itu sebagai G gitu ya. Nah, di mana aturan ini akan mengkaitkan setiap unsur yang ada di A. Jadi semua elemen yang ada di A itu harus habis, harus ada temennya di B, dengan satu unsur tunggal yang ada di B. Jadi kalau Anda lihat ini kan, ini saya sebut A1 ya. A1 berkaitan dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B4, A4 dengan B4. Jadi setiap unsur yang ada di A berkaitan dengan satu unsur tunggal yang ada di B. Maka pemetaan yang seperti ini kita sebut sebagai fungsi. Lain halnya dengan yang gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini, pada aturan G, ini kita dapatkan bahwa ada satu A, sebut aja ini tadi A3, dia berkaitan dengan dua unsur yang berbeda pada B. Jadi satu ini terikat dengan dua nilai B yang berbeda. Dengan kondisi yang seperti ini, maka kita katakan bahwa aturan G ini bukan merupakan fungsi. Jadi dia hanya pemetaan biasa. Jadi kalau fungsi itu pokoknya 1A itu harus 1B, tapi tidak berlaku sebaliknya ya. Tidak harus 1B itu 1A gitu. Enggak kayak gini nih. Ini ada 1B tapi didapatkan dari 2A yang berbeda. Tidak apa-apa. Karena kita membicarakan fungsi dari A ke B. Tapi yang tidak boleh adalah 1A, itu dia mempunyai dua nilai B atau lebih yang berbeda. Jadi contoh kalau yang di bagian gambar di sebelah kanan ini dia bukan fungsi karena apa? Ini ada A1 ini, A3, di mana dia mempunyai atau dikaitkan dengan dua nilai B yang berbeda. Jadi ini bukan fungsi. Nanti saat kita bicara tentang fungsi, kita akan kenal yang disebut dengan domain. Domain itu adalah daerah asal. Ya, daerah asal, di mana yang dikatakan dengan daerah asal, itu adalah semua nilai dari X, di mana X itu elemen dari R, sehingga Fx-nya itu ada. Ya, jadi kalau saya memetakan dari real ke real, ya, R-nya ini real ke real, X-nya real, Y-nya real. Jadi kalau yang di sini tadi ini isinya yang A itu real, B itu juga merupakan real. Maka yang dikatakan domain itu adalah nilai X, semua nilai X, sehingga Fx-nya itu dapat dihitung. Nah, itu yang dikatakan domain. Domain bisa dinotasikan dengan gini, D besar, F-nya itu menyatakan fungsi dari F gitu ya. Kalau nanti di sini fungsi G ya berarti Anda menuliskannya D dari G. Kalau ini nanti misalkan fungsi H gitu ya DH. Nah, domain F itu kadang-kala disebut dengan daerah asal atau daerah definisi. Itu sama, hanya pengistilahannya saja. Itu yang dikatakan dengan domain. Sedangkan range itu adalah nilai Y, nilai Fx, ya, itu adalah range, ditulisnya dengan gini, R dari F, nilai dari Rfx
Sedemikian hingga itu fx-nya itu himpunan yang memuat semua nilai-nilai dari fungsi f itu tadi. Jadi kalau tadi domain itu kan x yang membuat fx-nya ada, gitu ya. Nah, himpunan dari semua fx ini dengan x-nya adalah domain dari fungsi f, itu kita sebut sebagai ring. Jadi himpunan dari semua nilai hasil itu kita katakan sebagai ring. Ya. Y-nya itu adalah nilai dari fungsi f. Langkah menentukan domain. Jika berupa fungsi pecahan, maka penyebutnya tidak boleh 0. Terus yang kedua, tentukan daerah definisi masing-masing komponen atau faktor yang ada dalam fungsi. Daerah definisi komponen dan faktor fungsi tergantung pada bentuk komponen dan faktornya. Terus lakukan irisan dari daerah yang diperoleh pada poin 1 dan 2. Nah, daerah irisan ini yang kita sebut sebagai domain F. Itu kalau misalkan Anda melihat secara ini ya, secara umum. Yang perlu diperhatikan kalau Anda mau menentukan domain, jadi yang perlu Anda perhatikan itu yang pertama, jadi dalam menentukan domain itu ya, domain ada 3 hal yang perlu kita ingat. Jadi yang pertama itu kalau dia berupa fungsi pecahan, fungsi rasional, ini ya, ini sorry. Ini jadi domain. Kalau dia berbentuk sebut saja hx ini ya, berbentuk fungsi rasional, maka domainnya itu adalah nilai x di mana gx ini tidak boleh sama dengan 0. Itu yang pertama yang perlu diingat ya. Terus yang kedua, kalau dia berupa fungsi akar. Jadi misalkan akar hx. Maka karena ini sekarang yang kita bicarakan adalah pada sistem bilangan real, maka di sini syaratnya supaya fungsi ini terdefinisi di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Terus yang ketiga, kalau fx ini berupa fungsi logaritma dengan basis berapapun. Jadi logaritma dari sebut saja hx, maka nanti syaratnya kalau fungsi logaritma itu fungsi hx-nya ini harus lebih besar daripada 0. Jadi 3 hal ini yang Anda harus perhatikan dalam menentukan domain sebuah fungsi. Loh, kalau fungsi yang lain-lainnya bagaimana, Bu? Kalau fungsi yang lainnya itu biasanya, saya sebut biasanya ya, tapi mungkin ada juga kasus khusus gitu, biasanya dia akan mempunyai domain elemen real. Ya, kalau fungsi-fungsi yang lainnya. Ini sebagai contoh. Jadi saya punya fungsi fx itu sama dengan x dibagi dengan x per 1. Nah, kalau kita lihat dari bentuk fungsinya, maka fungsi ini bisa kita kategorikan sebagai fungsi yang pertama, yaitu fungsi rasional. Nah, kalau di fungsi rasional, daerah definisinya itu terjadi apabila bagian penyebut itu tidak sama dengan 0. Jadi di sini saya punya x plus 1 tidak sama dengan 0. Atau dengan kata lain, x tidak boleh sama dengan 1. Jadi
Kalau kondisi yang ini, saya bisa dapatkan bahwa domain F itu adalah X sedemikian hingga X-nya tidak sama dengan negatif 1, X-nya adalah elemen real. Tuh, kalau kita punya bentuknya pecahan ya. Kalau yang bawahnya dia bukan variabel ya, berarti nggak usah diperhatikan walaupun bentuknya dalam pecahan gitu. Oke, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan. Bagaimana halnya dengan yang nomor 2? Kalau yang nomor 2 saya taruh di sini ya. Nomor 2 itu kita punya fx sama dengan akar. Berarti ini kategori yang ada di fungsi yang di nomor 2 yang saya tuliskan di sebelah kanan. Nah, kalau di dalam akar apa? Syaratnya itu fungsi yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti dari sini saya peroleh X lebih besar sama dengan negatif 3. Jadinya domain F itu adalah X demikian hingga X lebih besar sama dengan negatif 3. Betul. Kalau yang nomor 3 ini ada lem. Lem itu singkatan dari logaritma natural. Berarti kita masuk ke fungsi ketiga. Log ya. Jadi ln itu fungsi logaritma dengan basisnya E. Jadi kalau saya tuliskan E log X ini sama dengan ln X. Jadi logaritma dengan basisnya E itu adalah ln. Nah, sehingga di nomor 3 ini untuk mendapatkan domain kita bisa peroleh dari apa? Dari fungsi yang dilogaritmakan itu harus lebih besar dari 0, tidak ada tanda sama dengannya. Jadi di sini untuk dapat domainnya 2 min X harus lebih besar daripada 0, min X lebih besar dari min 2, X-nya lebih kecil daripada 2. Jadi dari sini saya dapatkan domain F-nya X demikian hingga X lebih kecil daripada 2. Nah, itu kira-kira untuk menentukan domain dari fungsi. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Silakan. Belum ada pertanyaan? Mau dilihat-lihat dulu ya. Oke, yang lainnya mungkin. Kalau mau diamati dulu boleh ya, 1 menit ya. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, coba sekarang saya yang tanya. Saya tanya, tidak ada ya. Misalkan aja, ini apa nih? Nah.
Misalkan aja saya punya fx-nya, fx itu sama dengan, misalkan ya, x kuadrat plus 1 bagi dengan x min 5 ditambah dengan akar 1 min x. Nah, domain dari ini apa coba? Kira-kira. Jadi ini unsurnya ada dua fungsi ya, ada fungsi rasional dan fungsi akar. Kalau Anda mau menentukan domain, kalau Anda mau menentukan domain, berarti anggap aja ini fungsi pertama gitu. Ini sebagai F1, ini sebagai F2. Kemudian dari dua fungsi ini masing-masing cari dulu domainnya, sehingga secara keseluruhan domainnya itu adalah merupakan irisan dari domain F1 dan domain F2. Yuk, bisa salah satunya nyoba nulis di sini. Kita latihan. Saya boleh coba, Bu? Boleh, nak. Silakan. Siapa ini? Vincent. Vincent. Ayo, Vincent. Yeah. Boleh, Vincent. Sudah bisa annotation? Annotate-nya masih di turn belum off. Ya? Yeah. Ya. Coba sekarang, sudah bisa nggak? Sudah kayaknya ya. Nah. Nah, baik. Terus ini sudah masing-masing domain ya. Sudah didapatkan, sudah benar lah. Kalau domain dari fx-nya berarti Anda cari irisan yang ada di F1 dan juga ada di F2. Apa irisannya? Dibikin garis bilangan. Boleh, supaya terlihat ya. Oh iya. Yang satunya kasih warna berbeda, Vincent, biar kelihatan. Gimana, Bu? Dikasih warna, jangan warna hitam, bisa enggak? Oh yang iya. Untuk F1. Yang Oke, F1 baik. Daerahnya yang memenuhi dikasih diarsir tapi dengan warna yang berbeda. Oke. Itu sudah benar itu, nak. Enggak apa-apa. Yang F2 kasih hitam enggak apa-apa. Yang untuk domain dari F1 itu loh yang coba kasih warna berbeda. Daerah arsirannya.
Itu yang F2 ya. Yang F1 Seperti ini, Bu. Oh ya wes. Berarti apa domainnya? X bukan 5, Bu. 5 ya. Kalau kita lihat kan ini yang hitam itu yang F2 ya. Kalau yang merah itu yang F1 itu yang merah. Ini artinya kalau dibilang X tidak sama dengan 5, itu kan berarti sebetulnya daerah yang kita punya itu gini. Kalau saya gambarkan ini ke sana. Sini. Dan juga dari 5 ini ke sana. Nah, ini kan ya. Untuk menggambarkan dari X yang tidak sama dengan 5. Yang di F2 itu kita punya X lebih kecil sama dengan 1. Berarti yang diarsir yang warna hitam ini. Nah, dari dua daerah ini kalau kita mau menentukan domain dari Fx, itu berarti Anda mencari daerah yang diarsir 2 kali. Jadi kalau kita lihat yang diarsir 2 kali itu daerahnya ya di sini ini ke kanan. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa domain F itu tidak lain adalah X demikian hingga X lebih kecil sama dengan 1. Jadi yang diarsir di F1 dan diarsir di F2 gitu. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini untuk mendapatkan domain. Jadi yang pasti kalau fungsinya itu sudah kompleks, ya Anda buka satu-satu aja ya, jadi beberapa fungsi. Kemudian dari beberapa fungsi ini baru kita cari irisannya untuk mendapatkan domain dari secara keseluruhan dari fungsi tersebut. Apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Menentukan range. Nantinya kita akan coba menentukan range itu dari gambar saja supaya menurut saya lebih mudah karena menentukan range itu tidak bisa ada teori-teori tertentu gitu ya. Memang ini Anda harus punya banyak pengetahuan pada saat Anda mau menentukan range itu. Jadi yang pasti daerah hasil atau range itu adalah fungsi Y atau nilai Y yang kita dapatkan saat X-nya itu merupakan domain dari F. Jadi ini. Jadi yang dikatakan dengan range itu adalah nilai-nilai Y yang kita peroleh saat X-nya itu sama dengan domain dari F. Nah, kalau ternyata saya ada Y yang lain, di mana Y yang lain itu tidak kita peroleh dari domain ini tadi, maka itu kita katakan bahwa dia bukan anggota dari range fungsi tersebut. Ya, itu yang dikatakan dengan range. Nanti saat kita mau menggambarkan grafik fungsi, itu ada beberapa cara ya, ada dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel, dalam bentuk formula, dalam bentuk grafik. Yang akan kita pelajari ini nanti adalah yang dalam bentuk grafik. Sebelum kita menggambarkan
grafik fungsi ini ada beberapa istilah yang Anda harus tahu, yaitu sifat dari fungsi, itu kita nyebutnya sebagai fungsi genap, fungsi gasal. Dikatakan fungsi genap itu apabila kita dapatkan bahwa nilai dari f min x itu hasilnya sama dengan fx. Nah, bentuk fungsi yang memenuhi sifat ini biasanya dia akan berupa fungsi yang simetri terhadap sumbu Y. Jadi contoh ya, contoh itu saya punya misalkan fx sama dengan misalkan aja x kuadrat gitu. Nah, kalau saya ingin lihat apakah fungsi ini merupakan fungsi genap atau fungsi gasal, maka Anda bisa coba masukkan nilai dari min x pada fungsi ini. Jadi kan kalau min x itu x-nya yang saya ganti dengan negatif 1. Jadi saya punya min x dikuadratkan. Hasilnya sama dengan x kuadrat. Oh, ternyata hasilnya sama dengan fx. Kalau kita dapatkan bahwa f min x nilainya itu sama dengan fx, maka fungsi ini kita sebut sebagai fungsi genap. Nah, kalau digambarkan nanti fx sama dengan x kuadrat, ya nanti kita lihat cara menggambarkannya ya. Saya tunjukkan dulu. Gambarnya kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini. Oh, ini nggak pas ini. Ya, harusnya dia simetri ya terhadap harusnya dia simetri terhadap garisnya ini, terhadap sumbu Y. Kurang lebihnya lah ini ya. Ini yang dikatakan sebagai fungsi Y sama dengan fx. Jadi kalau Anda lihat kurvanya ini dia simetri terhadap sumbu Y. Simetri itu bagaimana sih? Saya bisa cerminkan, kalau saya cerminkan terhadap sumbu Y, sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah hasil pencerminannya. Itu fungsi genap. Sedangkan yang dikatakan dengan fungsi gasal, itu dia punya sifat bahwa kalau saya punya f min x, hasilnya adalah negatif dari fx. Contoh apa, Bu? Contoh aja misalkan saya punya fx-nya ini sama dengan x. Maka dari sini kalau saat saya cari f min x, ini kan akan Anda dapatkan jadi negatif dari x atau sama dengan negatif dari fx. Nah, karena memenuhi kondisi ini, maka kita katakan bahwa fungsinya ini merupakan fungsi gasal. Bentuk geometri dari fungsi gasal itu dia simetri terhadap titik asal. Jadi terhadap pusatnya ya, 0,0-nya itu. Terus yang ketiga, dia bukan fungsi genap ataupun fungsi gasal. Contoh apa ya? Berarti Anda nggak bisa membuat dia menjadi fx saat saya substitusikan dengan min x gitu. Tidak bisa juga menjadi min dari fx. Jadi contoh kalau saya punya fx-nya ini adalah x plus 1 gini. Maka saat saya masukkan f min x, hasilnya adalah min x plus 1. Ya kan? Yang berubah kan hanya x-nya saja. Kita punya min dari fx itu adalah negatif dari x plus 1. Jadi min x dikurangi dengan 1. Jadi kalau Anda lihat ini ternyata tidak sama dengan fx. Ini. Tapi dia juga tidak sama dengan min dari fx. Nah, kondisi yang seperti ini kita katakan bahwa fungsi ini bukan merupakan fungsi genap dan juga bukan merupakan fungsi gasal. Itu definisi dari fungsi genap dan fungsi gasal. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada ya, lanjut. Ada juga yang dikatakan dengan fungsi periodik. Jadi fungsi periodik itu, fungsi ini akan mendapatkan hasil yang sama kembali
bentuk yang sama pada periode tertentu, setelah melewati periode tertentu. Jadi nulisnya biasanya gitu, fx plus p sama dengan fx, p-nya itu adalah bilangan positif yang menjadi periodenya. Nah ini biasanya akan kita dapatkan pada fungsi trigonometri. Nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Nah, ini beberapa jenis fungsi ya yang akan kita pelajari bersama. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama polinomial atau suku banyak. Jadi polinomial itu nanti kita akan kenal ada polinomial derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4 sampai dengan derajat n. Bentuk umumnya ini. Kalau kita bicara polinomial. Dengan n-nya ini adalah merupakan bilangan cacah yang menyatakan derajat dari polinomial tersebut. AN, AN-1, AN-2, A1 sampai dengan A0 itu adalah merupakan bilangan real. Terus derajatnya ini adalah pangkat tertingginya, ya N-nya ini nanti. Ini menyatakan derajatnya. Terus domain dari polinomial itu adalah elemen real. Ya, kalau kita bicara tentang domain dari fungsi polinomial itu pasti elemen real. Karena kan kalau Anda lihat dari bentukan ini tidak ada satu di antara tiga yang kita punya tadi ya. Bukan berupa bentuk rasional, bukan berupa akar, bukan juga berupa fungsi logaritma. Jadi fungsi-fungsi polinomial itu adalah domainnya merupakan elemen real. Ini yang pertama, kita punya fungsi linier. Fungsi linier ini kalau digambarkan, dia akan berupa sebuah garis lurus. Nah, bentukan umum dari fungsi linier, derajat tertinggi dari polinomialnya, dari x-nya, itu adalah pangkat 1. Jadi bentuk umumnya ini, fx sama dengan ax ditambah b. Domainnya elemen real. Range-nya bagaimana? Range-nya Anda lihat di gambar. Jadi contoh, saya mau menggambarkan fx sama dengan 2x min 2. Gambarnya seperti ini. Sebentar. Jadi ini kalau Anda gambarkan, dia berupa garis lurus. Jadi kita perlu tahu ya, kalau bentuk X-nya pangkat 1 itu merupakan derajat tertinggi, maka grafik dari fungsi itu dia akan berupa garis lurus. Nah, ini cara gambarnya bagaimana sih, Bu? Cara gambarnya itu sebenarnya yang paling gampang adalah cari perpotongan ke sumbu-sumbu koordinat. Ini kan sumbu X. Nah, yang ini kan sumbu X, ini sumbu Y ya. Jadi kita cari ini, fungsi ini. Memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X, itu berarti nilai Y-nya yang sama dengan 0. Jadi sepanjang sumbu X itu nilai Y-nya akan 0. Anda masukkan. Fx itu kan sama dengan Y. Berarti saya punya 0 itu sama dengan 2x min 2. Atau 2x itu sama dengan 2, maka saya punya x-nya sama dengan 1. Nah ini dia. Dia memotong sumbu x di titik 1,0. Terus cek lagi, memotong sumbu y. Tadi ya memotong sumbu x-nya. Sekarang dia memotong sumbu y. Kalau memotong sumbu y berarti nilai x-nya yang 0.
Kalau X-nya 0 dimasukkan. Y itu sama dengan 2 kali 0 dikurangi dengan 2. Maka hasilnya sama dengan min 2. Jadi di sumbu Y itu ada di titik 0, min 2. Nah, dari dua titik yang ada ini tadi yang kita dapatkan, Anda bisa hubungkan dengan sebuah garis lurus, tarik garis lurus. Maka ini adalah grafik fungsi Y sama dengan 2X min 2. Domainnya tadi elemen real, kalau mau lihat range, Anda lihatlah kurva ini sepanjang sumbu Y. Jadi range itu kan nilai Y. Sehingga kita melihatnya adalah sepanjang sumbu Y. Ini kurvanya kan ini terus ke atas, terus ke bawah kan gini ya. Dari sini kita lihat, kurva ini akan ada untuk nilai Y berapa saja. Karena ini terus ke bawah, terus ke atas. Berarti kurvanya ini akan ada mulai dari Y min tak hingga sampai dengan Y plus tak hingga. Atau dengan kata lain, kita akan dapatkan bahwa range-nya itu juga merupakan elemen real. Jadi melihatnya sepanjang sumbu Y kalau melihat. Kalau mau mencari range, Anda lihat gambar kurvanya. Kurvanya bagaimana? Ya, kalau ini kan ini terus ke atas, terus ke bawah. Jadi dia akan ada untuk semua nilai Y, kita bisa dapatkan itu. Maka kita dapatkan range-nya adalah merupakan elemen real. Itu fungsi linear. Terus fungsi polinomial kedua itu adalah fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Domainnya real. Gambar dari fungsi kuadrat itu adalah berupa parabola. Ya. Nah, parabolanya nanti bisa terbuka ke arah sumbu X, sumbu Y positif atau sumbu Y negatif tergantung dari nilai A nanti. Jadi dari sini ini kita bisa dapatkan ada nilai yang penting itu yang disebut dengan diskriminan, bukan determinan loh ya, diskriminan, di mana D ini nilainya diperoleh dari B kuadrat min 4AC. Ya. Untuk A positif, kurvanya terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, kurvanya terbuka ke bawah. Domainnya adalah elemen real. Salah satu contoh dari fungsi kuadrat itu, fungsi yang paling sederhana adalah Y sama dengan X kuadrat. Seperti ini. Domainnya elemen real ya. Nah, kalau mau lihat range, Anda lihat pada kurva ini. Ini kan kurvanya seperti ini. Ini kurva dari Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, kalau Anda lihat, kurva ini akan tergambarkan mulai dari Y yang bernilai 0 sampai dengan Y tak hingga. Jadi karena ini terus ke atas, terus ke atas. Tapi kurva dari Y sama dengan X kuadrat itu tidak akan kita dapatkan. Kurva ini berada di bawah sumbu X. Jadi dengan kondisi seperti ini kita katakan bahwa range-nya daerah hasil itu adalah nilai Y di mana Y-nya lebih besar sama dengan 0. Karena ini kan terus ke atas. Paling minimalnya di Y sama dengan 0. Makanya nulisnya adalah Y lebih besar sama dengan 0 atau kurung tutup 0, tak hingga kurung buka. Ini untuk mendapatkan range dari bentuk fungsi kuadrat. Tapi ini fungsi kuadrat khusus dari X kuadrat saja loh ya. Kalau nanti fungsinya berbeda lagi, misalkan saya punya gini, misalkan. Ini simetri ya, anggap simetri ya. Ini misalkan 2 gitu. Nah, range-nya apa ini jadinya? Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau yang gambar sebelah kiri ini tadi, range-nya Y lebih besar sama dengan 0. Kalau yang di sini, range-nya apa?
Apa kira-kira? Min 2 tak hingga. Min 2 sampai tak hingga. Betul, karena kalau kita lihat kan dia nilai minimalnya itu ada di min 2. Min 2 ya, ini kok 2. Ada di min 2, kurvanya tergambarkan sampai ke atas. Sehingga range-nya kalau Anda pakai dengan notasi kurung, kita dapatkan dari min 2 sampai dengan tak hingga. Nah, ini adalah range dari fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadratnya enggak ya, tergantung dari fungsinya. Kalau yang x kuadrat tadi, y lebih besar sama dengan 0. Kalau yang di sebelah kanan ini, kita punya y lebih besar sama dengan negatif 2. Terus ada fungsi akar. Fungsi akar ini bentukan umumnya itu adalah akar n dari x. Nah, fungsi akar ini merupakan inverse dari fungsi x pangkat n. Jadi akar n dari x itu merupakan inverse dari x pangkat n. Artinya nanti kalau Anda dapatkan kondisinya seperti ini, jika y itu sama dengan akar n dari x, maka x itu sama dengan y pangkat n. Jadi misalkan saya punya y sama dengan akar x, maka dari sini saya bisa tuliskan bahwa x itu sama dengan y kuadrat. Jika n-nya genap, maka domainnya itu adalah di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Tapi kalau n-nya gasal, ya kalau n-nya gasal, itu maka domainnya adalah elemen real. Terus contoh yang paling sederhana yang harus Anda ingat ya, pada grafik fungsi akar itu adalah fx sama dengan akar x. Kalau digambarkan gini, ini sayang ininya enggak apa apa ini namanya, skalanya enggak sama, harusnya bentuknya itu gini sih, lebih landai gini. Nah, lebih gini. Ini enggak sama ya. Ini duanya di sini, dia duanya di sini, separuhnya lebih landai. Nah, dengan kondisi ini, kalau saya punya akar x, domainnya kan Anda bisa lihat dari fungsi ya. Terus range-nya Anda lihat dari gambar. Dari gambar ini, kita lihat yang sepanjang sumbu y. Kurva ini mulai ada dari nilai y berapa? Oh, dari nilai y 0 sampai seterusnya, karena ini kan terus. Makanya dikatakan range-nya adalah y lebih besar sama dengan 0. Itu untuk grafik fungsi dari fx sama dengan akar x. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini? Pertanyaan? Saya lanjutkan ya. Fungsi rasional, ini tadi sempat kita bahas kilas ya, yang di salah satu hal dalam menentukan domain yang Anda harus hati-hati itu, kalau fungsinya dalam bentuk fungsi rasional, pembagian. Px dibagi dengan Qx, di mana P dan Q-nya itu berbentuk cukup banyak. Nah, kalau saya punya fungsi di mana bentuknya seperti ini, Px per Qx, dengan P dan Q-nya itu berbentuk cukup banyak, maka fungsi ini kita sebut sebagai fungsi rasional. Domain dari fungsi rasional, seperti yang tadi, bagian bawahnya penyebutnya ini nilai X yang membuat penyebutnya tidak boleh 0. Ini yang akan menjadi domain. Dua fungsi yang harus Anda ingat dalam fungsi irasional itu adalah fungsi seper X dan seper X kuadrat. Nah, kalau lihat dari domain ya, kalau cari domain, kalau seper X gini ya berarti kita lihat, oh yang bawah nggak boleh 0. Sehingga akan kita dapatkan domainnya adalah X tidak sama dengan 0. Atau kalau ditulis dalam notasi kurung, ini kita dapatkan gini dalam bentuk notasi, min tak hingga sampai dengan 0, union dari 0 sampai dengan tak hingga. 0-nya tidak ikut, berarti tidak boleh sama dengan 0. Range-nya kita lihat dari gambar. Nah,
fx sama dengan 1/x itu kalau kita gambarkan kondisinya seperti ini. Cara menggambarkannya bagaimana sih, Bu? Cara menggambarkannya itu Anda bisa gunakan pasangan berurut aja. Jadi pasangan berurut itu ya. Ini nilai x, ini nilai y. Saya ambil kalau x-nya 1, y-nya 1. Kalau x-nya min 1, y-nya min 1. Kalau x-nya misalkan aja setengah, y-nya ini juga setengah. Yang ini, kok salah ya? Kalau x-nya setengah, y-nya 2. 2. Plus minus ya, berlaku gitu. Nah, terus gini aja. Karena sama. Balikannya, kalau x-nya 2, maka y-nya jadinya setengah. Nah, jadi dari sini Anda buat ini 1,1. Terus saat x-nya setengah, oh y-nya tambah 2 ini. Saat x-nya 2, y-nya setengah. Nah, kemudian dari sini kita tarik garis yang melewati titik-titik itu. Demikian juga untuk nilai x yang negatif. Kita dapatkan x-nya min 1, y-nya min 1. X-nya min 2, y-nya min setengah. X-nya min setengah, y-nya min 2. Dan seterusnya. Yang pasti, grafik fungsi ini 1/x itu tidak akan pernah memotong sumbu x. Jadi sumbu x ini adalah sebuah garis yang tidak akan pernah dipotong oleh kurva. Tapi tambah lama tambah didekati. Ini kan terus ini dia akan mendekati terus. Tapi nggak pernah dipotong. Nah, garis yang seperti ini kita sebut sebagai sumbu atau garis sumbu asimtot. Jadi asimtot. Sebuah garis atau sebuah sumbu yang tidak pernah dipotong oleh kurva. Jadi dalam hal ini sumbu x itu merupakan asimtot datar. Ternyata di y juga demikian. Jadi y ini tidak akan pernah dipotong oleh kurva ini. Jadi gambarnya fx sama dengan 1/x kurang lebihnya seperti ini ya. Domainnya tadi x tidak sama dengan 0. Domainnya itu adalah saya punya x tidak sama dengan 0. Nah, melihat dari gambar ini, kalau dinilai y, ya, kalau untuk y, kita akan punya range-nya bagaimana? Oh, range-nya, kok x, y, range. Berarti apa? Ini min tak hingga dia akan ada terus. Toh ini tadi kan dikatakan bahwa nilainya itu ada, tapi dia nggak pernah memotong sumbu y-nya ini. Sumbu y jadi asimtot tegak. Ini terus juga ada pada saat y-nya sama dengan 0 di sumbu x itu garis asimtot. Jadi dia nggak dipotong kurva, artinya nggak ada nilai saat x-nya sama dengan 0 tuh y-nya nggak ada. Naik sedikit sudah ada, terus ke atas kurvanya ini ada terus. Jadi dengan kondisi ini saya dapatkan bahwa range-nya itu adalah y tidak sama dengan 0. Itu fungsi rasional y sama dengan 1/x. Kalau y sama dengan 1/x kuadrat, domainnya masih sama ya. Kalau domain kan Anda cukup lihat dari bentuk pecahan yang bawah ini tidak boleh 0. Berarti x kuadrat tidak boleh sama dengan 0, artinya x-nya juga tidak boleh 0. Ini domainnya. Nah, terus kita gambarkan. Kita gambarkan saat x-nya 1, nilai y-nya 1. Saat x-nya min 1, nilai y-nya 1. Oh, berarti dia sekarang dua-dua kurvanya ini ada di atas. Karena ada kuadrat ini tadi. Jadi kalau yang ini tadi kan satunya ada di bawah, satunya di atas gitu. Kalau yang ini enggak. Dua-duanya di atas seperti ini. Sama seperti yang tadi, sumbu x itu menjadi asimtot datar, sumbu y ini juga nanti akan menjadi asimtot tegak. Nah, dari gambar yang ada, maka saat kita mau menentukan range, Anda lihat, kurvanya ini tergambarkan gini terus ke atas. Berarti batas atasnya tak hingga ya. Batas bawahnya berapa? Oh, kurvanya ini tidak pernah memotong sumbu x. Tapi nilai y lebih sedikit dari 0, dia itu ada. Berarti dengan kondisi ini saya dapatkan bahwa y-nya itu lebih besar daripada 0. Dia nggak sama dengan 0 karena x sama sumbu x-nya itu menjadi garis asimtot.
nggak pernah dipotong oleh kurva. Ini fungsi rasional. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Sambil kita belajar bersama gini, mau ditanyain boleh langsung. Terus ini ada yang disebut dengan fungsi eksponen. Fungsi eksponen bentuk umumnya itu adalah A pangkat X dengan A-nya itu lebih besar daripada 0 dan tidak sama dengan 1. Ini kita sebut A itu sebagai basis dari fungsi eksponen. Nah, jika basisnya itu adalah bilangan Euler, yaitu E, nilainya 2,71828, maka fx sama dengan E pangkat X itu kita sebut sebagai fungsi eksponen natural. Ya. Ini ketetapan, ini sebuah ketetapan, dia merupakan bilangan irasional. Jadi ini adalah suatu bilangan irasional, sebuah ketetapan. Titik-titiknya ini panjang ya, sampai sekarang tuh masih ditemukan berapa puluh digit di belakang koma, gitu, masih dalam taraf penelitian juga. Domainnya, karena kalau Anda lihat dari bentukannya ini kan tidak ada satu di antara 3 yang kita bahas di awal tadi ya, domainnya elemen real. Nah, ringsnya, kalau kita punya E pangkat X, itu akan menjadi ringsnya adalah Y lebih besar daripada 0. Kalau digambarkan, nah ini, jadi kalau digambarkan, sepertinya kurvanya ada 2. Sebenarnya enggak salah satu aja ya. Tergantung dari nilai A. Kalau A itu lebih besar daripada 1, kurvanya akan menjadi kurva yang monoton naik. Memotong sumbu Y di titik 0,1. Apapun ya. Jadi ini bentuknya, nanti yang membedakan itu hanya kemiringan, kelengkungan yang ini aja. Kurvanya ini semakin mendekati sumbu Y atau semakin menjauhi. Jadi saya punya Y sama dengan 2 pangkat X, Y sama dengan 3 pangkat X, Y sama dengan 5 pangkat X, dan seterusnya. Dia akan memotong kurva ini di titik 0,1 dan bentuk kurvanya monoton naik. Ya, yang akan membedakan yaitu tadi kelengkungan kedekatannya ke arah sumbu Y-nya itu aja. Sedangkan jika basisnya itu antara 0 sampai dengan 1, maka bentuknya itu akan monoton turun, memotong sumbu Y tetap di titik 0,1. Jadi kalau saya punya Y sama dengan setengah pangkat X, Y sama dengan misalkan 1/5 pangkat X, dan seterusnya, itu bentuknya kurang lebihnya ya kayak gini. Memotong di sumbu Y-nya di 0,1. Itu yang Anda harus ingat ya, kalau fungsi eksponen. Terus fungsi logaritma. Fungsi logaritma dan fungsi eksponen itu adalah 2 buah fungsi yang saling menginverskan. Jadi saling menginverskan itu artinya yaitu jika saya punya Y sama dengan A log X, jika dan hanya jika X-nya itu sama dengan A pangkat Y. Ya. Dengan A-nya lebih besar daripada 0. Ini nanti berguna pada saat kita mau menentukan inverse fungsi ya. Nah, ini jika Y sama dengan E log X, maka E log X itu bisa dituliskan dalam bentuk ln, logaritma natural. Jika Y sama dengan 10 log X, itu berarti dia biasanya nggak ditulis ya 10-nya gitu ya. Dilepas ini berarti artinya basisnya 10. Domainnya itu adalah seperti yang tadi, kalau kita punya logaritma, dia harus lebih besar daripada 0 ya. Ini lebih besar daripada 0. Ringsnya nanti elemen real. Ya, kita lihat dari gambar aja. Gambarnya hampir sama kayak fungsi eksponen. Gitu ya. Hampir sama kayak fungsi eksponen, cuma sekarang dia memotongnya di sumbu X. Kalau tadi fungsi eksponen itu memotong di sumbu Y. Memotong di sumbu X pada titik 1,0. Jika basisnya lebih besar daripada 1,
maka kurvanya akan menjadi kurva yang monoton naik, yang sebelah kanan ini. Jadi ini saya punya 2 log X, 3 log X, 5 log X, 10 log X, itu kurvanya kurang lebihnya seperti ini. Ya, yang membedakan kan hanya kelandaiannya ya. Memotong sumbu X tetap di 1,0. Terus kalau saya punya basisnya itu antara 0 sampai dengan 1, maka nanti kurvanya monoton turun. Memotong sumbu X ya di titik 1,0. Itu yang dikatakan dengan fungsi logaritma. Ya dari sini Anda bisa lihat ya dari gambarnya ini. Berarti range-nya adalah elemen real. Karena kan kalau Anda lihat gambar kiri ataupun gambar kanan, mana nih gambar kiri dan gambar kanan, ini dia. Ini kurvanya ada dari mulai min tak hingga sampai dengan plus tak hingga. Ada terus ini. Nilai Y-nya maksudnya. Jadi elemen real. Terus ada fungsi sepotong-sepotong. Ada dua dinilai di fungsi sepotong-potong ini. Ada yang disebut dengan fungsi nilai mutlak dan fungsi Heaviside. Kalau fungsi nilai mutlak gampangannya itu adalah sebuah fungsi yang nilainya selalu positif. Jadi definisinya itu gini, fx itu dia akan bernilai x saat x-nya lebih besar sama dengan 0, bernilai min x saat x-nya lebih kecil daripada 0. Jadi kalau saya punya nilai mutlak dari 5, dan ini X-nya lebih besar daripada 0 ya, berarti masuk pada kategori atau pada fungsi yang di atas yang pertama. Jadi dia akan sama dengan 5. Tapi kalau saya punya nilai mutlak dari min 5, maka sesuai definisi Anda substitusikan ke definisi fungsi yang kedua, yaitu negatif dari min 5. Hasilnya sama dengan 5. Atau kalau gampangannya yaitu tadi, nilainya itu selalu positif. Nah, dengan kondisi itu, grafik dari fx sama dengan nilai mutlak x itu akan berbentuk seperti ini, kayak huruf V gitu ya. Dia selalu bernilai positif. Domainnya adalah elemen real, range-nya itu adalah x yang lebih besar sama dengan 0. Sama dengan ya y, sorry kok x. Y lebih besar sama dengan 0 karena dia paling minimal ada di y sama dengan 0 ya. Ini khusus untuk fx sama dengan nilai mutlak x. Nanti kalau fx sama dengan nilai mutlak x ditambah 3 gitu ya beda lagi. Ya ini yang kita bicarakan di sini nih. Sama ya kayak fungsi-fungsi yang tadi itu sesuai dengan contoh yang diberikan untuk mencari domain dan range-nya. Kalau nanti diubah sedikit ya bisa jadi berbeda ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ini fungsi Heaviside. Fungsi Heaviside itu didefinisikan nilainya dia hanya 2, yaitu 0 atau 1. 0 saat X-nya lebih kecil sama dengan 0, dan 1 saat X lebih besar daripada 0. Ya, jadi range-nya itu ya cuma 2 nilai ini, kalau nggak 0 ya 1, makanya himpunan dari 0 dan 1. Itu adalah fungsi Heaviside. Ya, ini macam-macam fungsi. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Oke, kalau enggak ada kita coba dulu ya, latihan dulu. Saya gambarkan aja. Nanti kita belajar gambar ya, tapi enggak sekarang. Jadi yang ini begini.
Nanti Anda akan dapat gambar yang seperti ini. Misalkan saya punya cara menggambarkannya nanti akan dapat. Misalkan aja saya punya gini. Misalkan fx sama dengan akar dari x plus 1 gini ya. Ini kalau saya gambarkan, saya punya ya kurang lebihnya. X ini Y. Nah, tentukan domain dari F dan juga range dari F. Anda jangan tanya aku gambarnya gimana, nanti kita bicarakan minggu depan ya. Saya cek dulu benar. Terus saya punya misalkan X gambar saya mungkin agak penceng-penceng ya. Oke, ya dari dua ini. Tentukan domain dan range-nya. Kan kalau tadi domain itu bisa dilihat dari fungsi ya. Kalau range lebih baik lihatlah dari gambar saja. Bagaimana? Yuk bisa coba salah satu untuk nyoba yang soal fx. Oh kok f ini G. Bentar. Ini fungsi G. Oh. Domain G yang ini adalah range dari G. Ayo boleh siapapun silakan. Salah gimana pun nggak apa-apa. Ini kita kan latihan. Kalau latihan salah boleh. Ada yang mau nyoba? Ayo silakan yang mau mencoba. Kalau enggak ada saya yang nyari tadi ini. Andreas Jaya Kusuma, apakah ada? Ada, Bu. Ya, ayo Andreas bisa coba nulis di sini nak untuk yang fx sama dengan akar x plus 1. Ini nulis domain sama range-nya aja. Ya, nulis domain dan range-nya. Untuk yang fx sama dengan akar dari x plus 1. Ya, bisa langsung ditulis di sini. Sudah bisa toh cara-cara di sini? Iya, Bu.
Saya yang E1 plus E kuadrat. Boleh, silakan. E Siapa pangkat ini? X. Alvin, Bu. Alvin, ayo Alvin, boleh. Kalian dengan range-nya ya. Nggak apa-apa, R-nya biasa aja, nggak apa-apa. Nggak harus R yang gitu. Baik, yang fx sama dengan akar x plus 1 sudah selesai. Kita tunggu dulu ya, yang untuk hx. Oh, hx, kok pakai G ini tadi? Sudah, Bu. Oh iya. Ya, terima kasih. Ini H ya, ini harusnya. Bukan G. Salah lihat tadi. Oke, kita lihat satu persatu ya. Jadi, kalau domain Anda bisa lihat dari fungsi kan. Nah, kalau ini fungsinya dalam bentuk akar, tadi kita punya di awal, kalau fungsi dalam akar itu, maka di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Harus seperti ini. Jadi saya dapatkan bahwa X ini harus lebih besar sama dengan negatif 1. Oleh sebab itu, didapatkan domainnya adalah nilai X yang terletak antara min 1 sampai tak hingga. Min 1-nya itu apa namanya? Pakai kurung tertutup gitu ya. Ini kurung tertutup. Terus yang tak hingganya kurung biasa. Nah, terus untuk mendapatkan range, Anda lihat dari gambar ini sepanjang sumbu Y. Loh, kalau nanti apakah mesti gambarnya diberikan? Enggak, gitu ya. Gambarnya enggak mesti diberikan. Tapi gambar-gambar fungsi yang sederhana-sederhana itu tadi sudah yang di awal tadi kan sudah diberikan. Anda sudah tahu. Tapi nanti kalau sudah ada penambahan, pengurangan, pengalian dengan skalar, dengan bilangan real, nanti akan kita pelajari minggu depan. Ya, jadi menggambarkan akar X plus 1 ini nanti akan Anda pelajari minggu depan. Nah, kalau yang ini saya berikan dulu. Digambarkan seperti ini. Nah, Anda lihat sepanjang sumbu Y ya. Kalau range itu lihat di sumbu Y. Kurvanya ada di mana? Mulai ada di sini. Di nilai Y sama dengan 0 ada di sumbu X. Sampai mana? Ini terus ke atas ini. Ini terus ke atas. Walaupun landai gitu, tapi dia terus ke atas. Berarti akan kita dapatkan bahwa range-nya itu adalah mulai dari 0 sampai dengan tak hingga. 0-nya ikut. Ya, karena di sini tidak ada nggak ada tanda apa-apa, dia 0-nya ikut. Jadi betul untuk domain dan range-nya. Sedangkan untuk Hx sama dengan 1 plus E pangkat X, kalau saya gambarkan kurvanya kurang lebih seperti ini. Loh, Bu, itu kok motongnya nggak di 0,1, tapi kok di 0,2? Iya, karena ini sudah ada penambahan. Kalau tadi cuma Hx sama dengan E pangkat X, maka memotong kurvanya ini akan memotong sumbu Y di 0,1. Tapi karena N plus 1, dia geser jadinya. Kurvanya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau Anda lihat,
dari sini, ini fungsi E pangkat X itu bukan merupakan satu di antara 3 fungsi yang kita harus perhatikan lebih. Sehingga dari situ kita dapatkan bahwa domainnya itu adalah elemen real. Jadi kalau bukan satu di antara 3 itu biasanya dia elemen real. Range-nya bagaimana? Range-nya lihatlah pada kurva sepanjang sumbu Y. Nah ini kok nggak ada gambar ini. Sepanjang sumbu Y. Kalau kita lihat, sekarang kurva ini punya garis asintot, yaitu garis Y sama dengan 1. Ini garis asintotnya. Naik 1 ya, karena tadi ini ada penambahan 1. Bukan lagi di sumbu X, tapi di garis Y sama dengan 1. Sehingga kalau Anda lihat, garis itu tidak akan pernah dipotong oleh kurva, cuma didekati, sehingga kita dapatkan bahwa range-nya itu satunya ikut enggak, karena dia tidak dipotong oleh kurva. Jadi dari 1 sampai dengan tak hingga. Itu adalah range dari fungsi ini. Oke, sudah betul dua-duanya? Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Belum ada pertanyaan? Sudah jelas ya berarti? Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Oh, sebentar. Saya hapus dulu. Ya, kita masuk ke fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri itu ada 6 ini ya, ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Sebenarnya nanti kalau Anda sudah tahu gitu, dari 6 ini nggak usah 6-6-nya kita ketahui ya. Jadi kalau kotangen ini tidak lain adalah sama dengan sepertangen. Sekan itu sama dengan seperkos. Kosekan sama dengan sepersin. Jadi nanti kalau 3 ini sudah tahu, yang ininya biasanya ngikuti. Kita bicara yang pertama dulu, fungsi sinus. Jadi ini adalah merupakan fungsi-fungsi yang termasuk kategori fungsi periodik. Dimana kalau secara umumnya yang dalam bentuk sudut tunggal, sin X, cos X, tan X, maka periodenya itu adalah sama dengan 2pi. Jadi setiap 2pi itu akan terjadi pengulangan bentuk kurvanya. Ngulang terus. Jadi fungsi sinus bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, kalau kita lihat ya dengan periode 2pi itu ini, misalkan dari 0 sampai 2pi gitu. Tapi ini nggak pakai pi ya. Dia nggak digunakan dalam bentuk pi, tapi dalam bentuk radian. Sudah dihitungkan. Nah, Anda akan lihat nanti 2pi yang sebelumnya bentuknya sama. Nanti ini kalau dilanjutkan, ini dilanjutkan, nah, ini juga akan sama nanti bentuknya seperti ini. Dan seterusnya. Makanya dikatakan sinus atau trigonometri itu merupakan fungsi periodik dengan periodenya adalah 2pi. Domainnya adalah elemen real. Range-nya kalau kita lihat, kurva ini akan ada untuk nilai Y-1 sampai dengan Y+1. Makanya, oh salah ini ya. Bukan 0, tapi -1. Jadi range-nya nilai Y antara -1 sampai dengan 1. Itu fungsi sinusida. Bentuknya kurang lebih seperti itu. Fungsi cos itu hampir sama kayak sin gini ya, tapi dia digeser dikit. Jadi kalau tadi sin itu saat X-nya 0, nilai Y-nya 0. Ini di sini. Tapi kalau di cos, saat X-nya 0, nilai Y-nya sama dengan 1. Nah, ini. Jadi kalau Anda mulai dari min
pi per 2 ya, jadi kayak fungsi sinus jadinya gitu, tapi mundur gitu jadinya. Sama dia periodenya juga 2pi, domainnya sama elemen real, range-nya juga sama, ini salah dari min 1 sampai dengan 1. Nah, tangen ini sedikit berbeda karena tangen itu adalah sin X per cos X. Sehingga kalau ditanya domain, ya Anda harus ingat ini adalah dia berupa fungsi pecahan, fungsi rasional. Kalau dia berbentuk pecahan seperti ini, maka domainnya itu adalah semua elemen X, semua elemen real, tapi bukan X yang menyebabkan cos X-nya itu sama dengan 0. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa cos X itu tidak boleh sama dengan 0. Ini akan menjadi domain. Kapan cos X 0? Cos X 0 itu saat X-nya adalah Kpi per 2 dengan K nilainya plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, ini kok nggak ada gambarnya? Oh, dari gambarnya itu nanti akan menunjukkan bahwa di titik-titik X yang membuat cos X 0 itu dia akan menjadi garis asintot. Jadi nanti range-nya itu adalah elemen real, semua bilangan real. Itu fungsi tangen. Nah, fungsi kotangen, sekan, dan kosekan itu bisa digambarkan seperti ini. Ya, jadi kalau tangen itu sin per cos, kotangen itu cos per sin, sekan itu seper cos, dan kosekan itu adalah seper sin. Anda harus ingat itu aja sih. Jadinya ya, ini sudut-sudut istimewa ya dalam fungsi trigonometri. Ini penulisannya dalam derajat, ini penulisannya dalam radian. Jadi kalau dalam radian itu dalam bentuk pi. Jadi kalau saya gambarkan itu jadi dibagi 4 itu dari 0 sampai 90, 90, 120, 180, 180, 270, 270, 360. Ini kita sebut sebagai kuadran 1, ini sebagai kuadran 2, ini adalah kuadran 3. Tidak kelihatan. 3 ya. Yang ini kuadran. Nah, yang Anda fokuskan hanya di kuadran 1 aja. Nanti yang lainnya ngikuti aja ya. Jadi di kuadran 1, sudut istimewanya itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 65 derajat, dan 90 derajat. Kalau diradiankan seperti ini. Jadi 0, pi per 6, pi per 4, pi per 3, pi per 2. Nilai sinus itu mulai dari 0. Ya. Urut dengan sudut yang ada itu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos, Anda lihatnya dari yang bawah ini ngitungnya. Jadi ngisinya sama angka ini. Tapi dari mulai yang 90 derajat. Jadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Tangen itu adalah sin per cos. Jadi kalau kayak gini 0 dibagi dengan 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Oh, ini seper akar 3. Sudah dihitungkan ya, sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1. Setengah akar 3 dibagi setengah itu adalah akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Makanya tadi domainnya kan semua elemen real kecuali nilai X yang membuat cos-nya itu sama dengan 0. Enggak boleh. Terus ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini.
Ini kesamaan Pitagorasnya ya. Jadi kesamaan Pitagoras itu nanti kita akan perlukan saat Anda ya salah satunya ya menyelesaikan dalam integral dari fungsi trigonometri. Biasanya ada beberapa kasus itu kita harus selesaikan dengan menggunakan kesamaan Pitagoras. Ya, x kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, secant kuadrat X min tangan kuadrat X sama dengan 1, cosecant kuadrat X min kotangan kuadrat X sama dengan 1. Ini berlaku juga untuk sudut yang lain, tapi sudutnya harus sama. Jadi misalkan sin kuadrat 5X ditambah cos kuadrat 5X, ya hasilnya 1. Maaf. Terus secant kuadrat 2X min tangan kuadrat 2X, ya hasilnya 1. Gitu. Terus sudut negatif ini juga Anda perlu tahu ya. Jadi kalau sin sudut negatif itu sama dengan negatif dari sin X, tapi kalau cos min X hasilnya sama dengan cos X. Tangan min X sama dengan min tangan X, yang lainnya ngikuti. Kan tadi secant itu kan sama dengan sepercos, kalau kotangan itu sepertangan, kalau cosecant itu kan sama dengan sepersin. Yang ngikuti yang ada itu. Nah, ini beberapa fungsi yang ada di kuadran masing-masing. Ya, nanti bisa dibaca lagi. Terus selain itu semua, nanti kita kenal juga dengan fungsi inverse trigonometri. Jadi inverse fungsi trigonometri itu diperoleh dari inverse fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, secant, dan juga cosecant. Karena fungsi trigonometri ini bukan fungsi satu-satu, maka untuk dapat diinverskan Anda harus membatasi daerah sehingga nanti dia menjadi fungsi satu-satu. Ini sebenarnya pembahasannya nanti ya, kita bicara inverse, cuma Anda perlu tahu aja. Nah, istilahnya kalau di inverse trigonometri itu fungsinya dalam bentuk arkes. ARC, ini dibaca arkes. Arkesin itu berarti inverse dari fungsi sin. Ada juga yang nulisnya adalah sin pangkat min 1. Ya, kalau kita punya arkes cos, ya berarti inverse dari fungsi cos. Ya, nulisnya juga ada yang cos pangkat min 1x. Ya, domain range-nya nanti aja deh kita bicarakan. Ini dibaca sekilas saja ya. Nanti pada saat minggu depan kita bicara inverse fungsi, baru Anda akan rada ngeh gitu. Oh, kenapa kok domainnya bisa gini, range-nya bisa gini. Ini karena ada pembatasan. Ada syarat-syarat sebuah fungsi itu dia akan punya inverse. Ini makanya selalu dibatasi ya. Kalau Anda lihat ya. Di arkes sin itu dibatasi dari min pi per 2 sampai pi per 2. Arkes cos itu dibatasi X-nya dari 0 sampai dengan pi. Ini karena supaya dia menjadi fungsi satu-satu. Supaya kita bisa mendapatkan inverse-nya. Apa fungsi satu-satu kita bicarakan minggu depan. Ya, kurang lebih seperti ini. Paling enggak sekarang Anda sudah tahu bahwa kalau ada fungsi arkes sin itu artinya itu adalah merupakan fungsi inverse dari fungsi trigonometri. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan. Oh maaf, saya kok nggak lihat chat thread. Di dalam fungsi tangan untuk mencari domainnya kan ada pi per 2, di manakah tidak boleh satu nama. Oh, nilai K itu bilangan real ya. Sebentar. Balik lagi kalau gitu. Kok bilangan real? Bilangan asli. K itu. Balik ke tangan tadi ya. Maaf, nggak baca chatnya saya. Baru baca sekarang. Mana tadi? Ini. Jadi di sini ini loh dikatakan K itu K-nya itu bilangan asli kelipatan berapa ini berarti? N-1, 2N-1. Iya. Jadi K itu plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5, plus minus 7, plus minus 9, dan seterusnya. Itu adalah K untuk fungsi tangannya.
Jadi kalau dapat dari mananya, jadi tadi kan gini, gampangnya gini, domain dari fungsi tangan, mana? Tangan itu kan sama dengan sin per cos ya. Kalau Anda mencari domain, domainnya itu berarti adalah nilai X di mana cos X itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti dari sini kita bisa gambarkan cos X itu bagaimana sih? Oh, cos X itu gambarnya gini. Ini kalau di antara 0 sampai dengan 2pi. Jadi ini terus di sini pi per 2, ini adalah 3pi per 2. Ini sendiri saya gambarkan kalau dari kiri jadinya ya kurang lebih loh ya. Gambar saya mungkin tidak terlalu bagus. Kalau dari sini ini kan min pi per 2, ini min 3pi per 2. Ini kalau saya lanjutkan, ini dilanjutkan, gini lagi. Nah, ini berapa? Ini adalah 5pi per 2, ini adalah 7pi per 2. Demikian seterusnya. Jadi kan dia periodik, ini terus ke sana, yang ini juga terus ke kiri. Makanya kenapa domainnya itu adalah semua elemen real kecuali nilai X yang membuat cos X-nya itu 0. Cos X 0 itu pada saat berapa? Pada saat X-nya adalah ini, plus minus pi per 2, plus minus 3pi per 2, plus minus 5pi per 2, karena ini kalau dilanjut gitu nanti, plus minus 7pi per 2, plus minus 9pi per 2, dan seterusnya. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa X-nya tidak boleh sama dengan K pi per 2, dengan K-nya ini kita punya nilainya adalah plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5, dan seterusnya. Begitu. Bagaimana? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari siapa ini tadi? Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan?